Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita bertemu lagi di pembelajaran online. Kita akan langsung melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang toleransi ya. Nah sekarang bagaimana cara menghindari perilaku tindak kekerasan, menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan, karena tindak kekerasan ini sekarang atau nanti, lebih tepatnya kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang, tindak kekerasan ini akan menjadi sesuatu yang lumrah. Bagaimana menjadi sesuatu yang tidak aneh, tidak akan menjadi sesuatu yang biasa lah, akan menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Melihat bahwa zaman ini sekarang sudah menjadi zaman yang mendekati akhir ya, mendekati akhir. Nah, kita langsung bahas. Manusia, kita baca seperti biasa. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Nah, dengan nafsu tersebut manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hawa nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Ingat di sini, nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Artinya, untuk mengendalikan nafsu, kita harus bisa menggunakan akal kita sebaik mungkin, ya. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Nah, contoh saja, ada sebuah quotes, sebuah kata-kata mutiara, bunyinya gini: jangan ucapkan apa yang kamu pikirkan, tetapi pikirkan apa yang kamu ucapkan. Nah, seperti itu. Artinya setiap kita mau berbicara, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu, menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin, ya. Apakah ini boleh, apakah ini baik untuk kita, baik untuk orang lain, bagaimana, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita, istilahnya kalau kata orang Sunda itu, asal ceplos, ya. Kalau kata orang-orang mana cenah disebut teh asal heai. Jangan sampai seperti itu, ya. Asbun lah, asal bunyi, ya. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Nah, makanya benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Kalau misalkan bencinya itu kita gunakan dengan akal, maka tidak akan ada permusuhan, ya. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil ataupun kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Sedikit cerita tentang Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu dihinakan oleh saudara-saudaranya karena beliau merupakan seorang nabi dan rasul dan anak yang paling tampan lah, pangkasepna. Dan bukan hanya di antara saudara-saudaranya, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai nanti manusia terakhir di akhir zaman, Nabi Yusuf itu adalah orang tertampan, laki-laki tertampan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, ya, versi on the spot itu ya. Kita lanjut. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan yang berbeda. Nah, di sini kita sudah bahas yang kemarin, perlu adanya toleransi dikarenakan berbeda ideologi dan keyakinan, ya. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Contohlah, jangan jauh-jauh, kita di agama Islam saja ada beberapa golongan, ya. Ada MU, ada Persib, ada Manchester City dan lain-lain sebagainya. Nyatong diidharkeun teuing NU Persis jeung Muhammadiyah. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini kita langsung ke artinya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel,
bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, dalam arti bukan hukum kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, di sini tindak kekerasannya paling kejam ya, yaitu membunuh. Di sini Allah menegaskan jika kita membunuh orang lain tanpa sebab, maka sama dengan membunuh semua orang. Jika kita memelihara orang lain, maka kita sama dengan memelihara semua orang. Ini enak ya. Kita lanjut. Ini ada penerapan hukum tajwid seperti biasa ya. Kalau pembelajaran hukum tajwid, Bapak serahkan kalian harusnya kepada kalian belajarnya itu di madrasah-madrasah di lingkungan atau di pengajian-pengajian kalian di kampung kalian sendiri, bukan di sekolah, karena di sekolah kita fokuskan untuk membahas tentang akhlak ya, akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, ini yang Bapak maksud barusan. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu bermasyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Logikanya, apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Contoh, jika yang sakit itu ibu jari kaki, jempol suku, lamun ti tajong pas indung suku, nu nyeri, nu ngagerobok naon? Mulut, ya. Ini kompak. Nu ti tajongna suku, nu ngagerobokna mulut. Yang berbicara, "Au, sakit." Itu mulut. Lalu dengan spontan tangan ini langsung menyentuh bagian yang sakit. Nah, itu seharusnya seperti itu ketika seseorang ketika kita melihat orang lain sakit atau kenapa, kita yang harus membantu. Ini maksudnya maksud dari individu setiap masyarakat itu bagaikan satu tubuh, bukan menjadi sering ngadedetkeun. Enak kabayang lamun suku sakit dari takol tambahan dikuleungeun. Jangan seperti itu ya, karena kita pun juga akan merasakan sakit. Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia lain yang tidak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir di dunia. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman kisos, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan hukuman mati bagi para pembunuh, juga pernah, tapi dalam hal sekarang itu sudah tidak berlaku lagi ya, karena sekarang kita masuk ke zaman kehancuran, jadi tidak diindahkan lagi. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah tadi terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. 1. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Kalau misalkan menurut ilmu sosial, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Dia makhluk sosial yang bergantung kepada orang lain, tidak bisa kita hidup hanya sendiri. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka ya. Mengertilah. Yang ketiga, poin dari Quran surat Al-Maidah ini, mereka yang memiliki pekerjaan
yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Nah, ini bisa kita lihat contohnya dari pandemi ini ya. Dari pandemi ini begitu banyaknya korban dari pihak dokter atau tenaga medis. Nah, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Aduh, ada gangguan ya. Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelanggaran melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, jadi Indonesia sendiri melakukan mengatur pelanggaran melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga, atau lebih tepatnya perlindungan terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada menerapkan perilaku mulia. Mari kita renungkan dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang berbineka ini harus kita pertahankan demi ketentraman dan kedamaian penduduknya. Salah satu cara mempertahankan kebinekaan ini adalah dengan toleransi atau saling menghargai. Toleransi yang kemarin kita bahas, seperti halnya disimpulkan bahwa toleransi ini arti singkatnya adalah masing-masing tidak mencampuri urusan orang lain. Dengan minimal kita bertoleransi tidak mencampur urusan orang lain, maka tidak akan timbul memperhatikan orang lain, karena biasanya rasa benci itu timbul karena kita sering memperhatikan orang lain. Seperti yang kemarin Bapak sebutkan, kita ini sekarang diajarkan oleh sosial media, yang dimana sosial media itu kita kebanyakan melihat postingan-postingan orang lain, bukan melihat postingan diri sendiri, sehingga kebiasaan kita melihat sosial media teraplikasikan ke dunia nyata. Kita lebih fokus melihat orang lain daripada melihat diri sendiri, sehingga efeknya adalah kita lebih mementingkan, kita menjadi pintar lebih pintar mengomentari orang lain, tetapi tidak pandai mengomentari diri sendiri. Itu bahayanya sosial media. Kita lanjutkan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antar suku, ras, golongan, dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Kita bisa lihat akibat adanya kemarin salah satu kejadian yang ada di Jakarta itu, terpecahnya menjadi dua umat Islam ketika terjadi pelecehan Al-Quran ya. Ada yang membela sampai mengadakan acara 212 dan lain sebagainya. Ada juga yang bertentangan dengan itu. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, saling menghargai adanya keyakinan. Nah, di Indonesia ada beberapa agama dengan mayoritas agama Islam, yang lainnya tentu saja ada Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya, banyak. Masalah untuk keyakinan, Bapak kemarin sampaikan minimal toleransi di sini adalah masing-masing, tidak mengganggu agama orang lain. Kan batu rek kumaha oge, yang penting kita sendiri dulu. Kita dulu sendiri yang berintrospeksi diri. Punten Ibu ya.
Kita sendiri dulu yang harus berintrospeksi. Jangan sampai kita menjudge orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha itu sebagai orang kafir, tetapi kita sendiri tidak melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya agama Islam ajarkan. Nah, jadi toleransi di sini minimal kita masing-masing saja. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, buat kita saja dulu. Ya, buat kita saja dulu. Apakah kita sudah benar menjadi orang Islam atau tidak? Jangan dulu mengomentari agama yang lain sementara kita tidak pandai untuk beribadah. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Nah, pendapat ini jangankan berbeda pendapat dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, dalam satu pekerjaan, dalam satu rumah tangga pun antara suami istri itu tidak akan sama, pasti terjadi perbedaan pendapat. Nah, disitulah pentingnya toleransi, bagaimana menghargai pendapat orang lain dan bagaimana menerima pendapat orang lain. Ya, karena manusia diciptakan dengan membawa perbedaan, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tidak boleh saling menjatuhkan, karena itu sebuah usaha yang tetap harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, belajar empati. Apa itu empati? Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Empati ini lebih kepada perbuatan ya, lebih kepada perbuatan. Bedanya ada empati, ada simpati. Kalau misalkan simpati kita hanya hanya berbicara. Duh, kadonya si itu diajar teh boga kuota. Itu simpati. Tapi kalau empati, kasihan anak itu tidak punya kuota untuk belajar online, udunan pangmelikeun. Nah, itu baru empati. Ngerti ya? Jadi belajar empati ini dengan cara berbuat ya, dengan cara berbuat. Itu tiga perilaku yang harus kita tanamkan dalam pembahasan bab ini, toleransi. Dengan toleransi itu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib dan damai ya. Jadi jangan sampai kita selaku orang muslim, orang Islam tidak mempunyai sikap toleransi. Cuma perlu Bapak tekankan di sini, yang namanya toleransi bukan berarti saling mengucapkan selamat. Karena nanti apalagi sebentar lagi ada hari Natal ya, biasanya orang Islam mengucapkan, ini yang biasanya menjadi problem di sosial media. Ingat, ketika hari Natal kita dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Kenapa? Karena itu mempengaruhi keimanan kalian. Bukankah hanya sebatas kata-kata? Kalau hanya sebatas kata-kata, suruhlah orang Nasrani untuk mengucapkan syahadat. Mereka mau atau tidak? Kalau hanya sebatas kata-kata ya, jadi itu bukan hanya kata-kata, itu lebih kepada kita masuk ke dalam agamanya. Mungkin kalau ditafsirkan lebih jauh, bisa jadi kita telah kafir kalau misalkan kita mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Itu hanya sebagian contoh. Jadi untuk orang Islam tadi, lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Enggak sih, hari-hari masing-masing lah. Kita tidak usah menghiraukan perayaan-perayaan agama lain. Kita fokus saja kepada agama kita sendiri. Tidak dikhususkan untuk ini untuk itu, apalagi pada saat tahun baru ya. Tahun baru, ingat tahun baru Masehi itu adalah tahun barunya orang Kristen, tahun barunya orang Nasrani. Diambil kata tahun Masehi itu adalah dari kata Al-Masih. Siapa itu Al-Masih? Al-Masih Isa alaihi salam ya. Al-Masih Isa, karena Nabi Isa itu oleh orang Nasrani dianggap Tuhan, dengan mempunyai gelar Al-Masih, makanya diambil nama tahunnya itu adalah tahun Masehi, diambilnya dari kata Al-Masih ya. Jadi baik itu tahun baru ataupun Natal, kita tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru ataupun selamat hari raya Natal, itu tidak boleh ya. Tapi mirisnya sekarang pada saat perayaan tahun baru, tong jauh-jauh lah yang sekitaran Majalaya, Solokan Jeruk, apalagi Majalah Solokan Jeruk, tong jauh-jauh ini pas tahun baru ke Jalan Anyar.
Banyakan orang Islam atau banyakan orang Nasrani yang merayakan tahun baru. Nah itu ya, itu mirisnya. Jadi kita harus bisa bertoleransi. Itu bahkan lebih parah, kita ikut merayakan ikut merayakan tahun baru orang dari agama lain. Itu bukan lagi toleransi, kita sudah benar-benar kafir kalau misalkan ikut merayakan seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita sudah bahas bab 3 sekarang ya, bab 3 tentang toleransi dan menghindari perilaku menghindari perilaku tindak kekerasan. Kumaha carana Pak menghindari perilaku tindak kekerasan? Cara yang paling mudah adalah dengan cara di rumah aja. Teu loba ulin, teu loba ka mana-mana kecuali kalau misalkan hal-hal yang perlu. Pandemi ini sebenarnya dikhususkan mungkin untuk meminimalisir tindak kejahatan. Dengan kita di rumah aja, apalagi yang tidak punya kepentingan seperti kalian yang masih berstatus siswa-siswi, kalian tidak punya kepentingan. Berbeda dengan Bapak sekarang. Bapak sekarang sudah punya pekerjaan, sudah punya kewajiban menghidupi atau mencari nafkah untuk keluarga. Berbeda dengan kalian yang belum punya tanggung jawab. Tanggung jawab kalian, tugas kalian sekarang hanya mencari ilmu. Nah, sekarang mencari ilmu dianjurkan dari rumah. Seperti ini. Tidak perlu keluar rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari tindak kekerasan. Ya, itu salah satu cara. Nah, itu saja untuk tugasnya. Untuk tugasnya kita lihat di sini. Karena kita sekarang pembahasannya menghindari tindak kekerasan. Coba sebutkan pengalaman kalian, ceritakan pengalaman kalian terhadap dengan tema menghindari tindak kekerasan sampai kalian bisa menghindari kejadian tersebut. Kalau misalkan tidak mengerti gini, ceritakan suatu kejadian yang kalian alami, yang dimana kejadian tersebut kalian bisa menghindari tindak kekerasan. Semoga bisa dimengerti ya. Mohon maaf karena tadi banyak gangguan. Itu saja dari Bapak. Silahkan tugasnya dijawab di Classroom seperti biasa. Akan ada absen materi video ini dan tugasnya tadi yang barusan pertanyaannya jawabnya di Classroom postingannya. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.